Halo, ketemu lagi bersama Dirga. That's right. Oke, kali ini gua nggak sendiri dan ini gua lagi sama Reza nih. Sama kawan ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Aduh, gimana aktivitas nih? Lancar. Gila, ini aktivitasnya udah melewati dari apapun ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Single gimana single? Lancar, berjalan, promo berjalan. Wah, promo jalan. Alhamdulillah. Berarti segala sesuatu yang diusahakan itu memang benar-benar membuahkan hasil ya. Betul. Luar biasa. Oke. Dan kemarin gua dapat report nih dari lu. Katanya ada yang sombong seorang vokalis, benar gitu. Ada. Ada. Benar. Siapa? Kenapa? Siapa orangnya? Kiki Potter. Bogor Musik, sorry akun Reza Arjuna gue blok memang karena itu provokatif sekali vokalisnya, and dia mau cari panggung. Gue nggak suka orang-orang seperti itu dan gue lebih senior dari dia jauh ya. Mohon maaf, dia bandingin gue sama Dirga Dadali aja hormat, saling menghargai sama gue. Gue menghormati siapapun. Dia cuma masuk ke sini cuma buat ngata-ngatain gue, padahal bandnya bukan apa-apa. Mohon maaf. Intinya gue bukan orang yang anti kritik, cuman lu ngatainnya pakai pakai data dan lu karena lu nggak kenal gue gitu. Jadi tolong bilang sama akun band Arjuna 89, lu siapa, lu berkarya aja dulu, buktikan ke Indonesia ya kan bahwa karya lu bagus gitu. Jadi gue nggak peduli lu siapa gitu kan. Intinya kalau gue begini orangnya nggak ada masalah. Kemarin dia masuk ke akun gue dan selalu komen yang minta direspon sama gue gitu. Kalau mau cari panggung ya lu manggung gitu ya. Jadi jangan sesama musisi. Mohon maaf, gue udah 11 tahun berkarya dan gue dari umur usia muda, gue teman gue banyak mulai dari Pasya Ungu, semua nggak ada yang begitu gitu kan. Ivan Seventeen nggak ada, itu semua kita baik-baik aja. Mohon maaf ya, siapa tahu Bogor Musik tadi ya, gue bukan tidak menghargai sesama seniman, tapi orang itu tidak menghargai gue. Jadi mohon maaf, lu siapa gitu. Jadi gue blokir aja daripada nanti dia mau cari panggung gitu bandnya. Jadi sorry gitu kan, dia ngajak adu suara sama gue. Kalau gue suara gue diakui di seluruh Indonesia, album gue laku, dan lu siapa gitu kan. Jadi jangan pernah membandingkan seperti itu. Kita musisi, kita sama-sama saling menjaga, saling mendukung, saling mensupport. Kalau jelek ya dibagusin gitu kan, kalau kurang bagus ya latihan. Jangan merasa jumawa sendiri gitu kan. Lu band baru tapi lu songongnya minta ampun gitu, lu gak bakal jadi apa-apa. Gue prediksi band lu gak jadi apa-apa. Mohon maaf. Intinya Pelangi Record siapapun, labelnya apapun, kalau kata dia segala macam begini-begini gitu. Gue lihat di situ ada postingan kalian sama Bang Kang Haris. Kalau lu boleh tanya sama Kang Haris yang di Sony Music, yang Kang Haris ya, di situ yang sekarang di label, kalau nggak salah labelnya Warner Music. Lu boleh tanya Kang Haris siapa gua. Jadi sebelum ada lu, gua udah kenal Haris sudah lama. Jadi lu boleh tanya sama produser yang Warner itu gue siapa. Jadi nggak usah ini sama gue, nggak usah sombong sama gue. Jadi gue mohon maaf, gue nggak tahu band itu apa soalnya ya. Jadi sorry, lu boleh tanya sama Pak Rahayu, sama Pak Ian Juwana, sama Kang Haris, sama Pak Toto, Warner Music ya. Jadi kalau mau pancing-pancingan sama gua, nanti gua tinggal bilang ke mereka attitude vokalisnya nggak bagus gitu ya, ke bos-bos label ya. Jadi jangan mancing-mancing lah. Intinya gua nggak pernah ganggu kan. Kenapa kalau masuk sini ya ganggu terus ya, gitu ya. Gua blok aja gitu. Jadi gua nggak tahu dia siapa. Oke, lanjut. Vokalisnya di Potter. Serius? Iya. Kenapa? Kok bisa? Jadi gini, awalnya Reja nge-DM Abang Kiki ya. Abang Kiki nge-DM
biasa minta dukungan. Bang Kiki, Reja Arjuna 89 minta dukungannya atas selamat rilisnya gitu kan. Oh iya, ya greeting lah ya, greeting support lah ya. Barangkali kan dengan Kang Kiki support juga kan, jadi masanya atau misalkan Sobat Arjuna juga bisa jadi tahu lah ikut gitu kan. Iya. Nah di situ Kang Kiki nggak ngebales tuh ya kan, nggak ngerespon. Nggak berapa hari itu dia live tuh IG, dia live IG-nya ya, dia, terus live IG-nya dia, terus Reja masuk di IG itu, cuma bilang begini, ngerti, Kang Kiki baca DM-an gitu, dibales gitu kan, Iya. ikut, dia langsung nyerocos tuh di IG-nya itu, di Instagram-nya itu, nyerocos langsung, Anda siapa? Nah, Ya tapi yang awal memang nggak ada, ini yang keduanya gitu kan, yang awal memang nggak sempat ngerekam karena nggak kepikiran. Kok dia bisa ngomong seperti itu, gak kepikiran gitu Reja. Jadi dia ngomong, Anda siapa? Katanya lu dibilang provokatif katanya. Memang, Iya. Emang ada kekacauan apa yang lu buat sih? Sebenarnya enggak, awalnya cuma apa ya? Seperti itu sebenarnya, enggak seperti yang diomongin di Instagram live itu. Oh. Saya juga malu sebenarnya apa ya? Reja juga malu gitu. Kok dia bisa sampai begitu-begitu? Padahal mah awalnya cuma nge-DM minta support. Terus Reja masuk di live dia cuma bilang, Kang DM dibaca, dia bilang terus Anda siapa, saya ini lebih dulu, saya lebih senior, saya lebih, jadi nyerocos lah. Jadi kalau ya ini berarti ada hal yang mungkin dari pribadi lu sama dia ada masalah apa, mungkin kalau mengurut kronologi yang dulu-dulu ada masalah apa gitu. Nggak ada. Saya juga belum kenal, jadi Kang Kiki ini saya kenalnya cuma ada beberapa single dia dulu yang saya kenal. Dari itu saya coba gitu kan, siapa tahu Kang Kiki mau respon kan. Kang Kiki udah lebih dulu terjun, memang benar Reja mah baru, sesuai dengan omongan dia. Saya mah baru, saya mah jauh jam terbangnya sama Kang Kiki. Saya mah artis baru lah, dia banyak kenal, memang benar gitu. Dia royaltinya ada, senior, emang benar. Kita mah apa tuh orang susah. Cuma minta tolong aja ya. Iya sebenarnya awalnya gitu, tapi nggak nyangka aja gitu. Oke. Terus kalau memang begini, jadi keadaannya lu mau sabar atau memang mau memberitahukan lewat YouTube gua ini kepada dia supaya dia ini memang bisa benar-benar murah hati lah sebagai senior ya? Enggak, iya betul Kang. Jadi apa yang bakal lu sampaikan? nggak apa-apa ya Kang? Nggak apa-apa, silakan bilang aja. Iya, jadi untuk Kang Kiki The Potter, vokalis The Potter, awalnya Reja cuma minta support aja. Jadi nggak perlulah live bilang macem-macem lah, saya mengganggu lah segala macam. Sebenarnya mah awalnya cuma nge-DM minta support. Kenapa dia harus nyerocos berapa kali begitu gitu loh. Dia bilang, saya nggak suka tuh sama vokalis Arjuna, dia tuh cari panggung. Kalau saya cari panggung, nggak usah Kang Kiki yang saya nggak usah Kang Kiki The Potter yang saya tuju, yang udah lama nggak di televisi, maaf ya gitu. Nggak perlu dia bilang cari panggung segala tanggung. Kenapa nggak sekalian orang yang memang YouTuber terkenal lah, atau artis yang sudah benar-benar sampai sekarang masih berkarya, maksudnya masih viral lah gitu ya. Nggak perlu Kang Kiki gitu. Jadi Kang Kiki jangan menuduh saya cari panggung. Aduh maaf, saya masih bisa manggung kok. Kalau dari videonya sih yang gua lihat itu dia tahu loh semua orang-orang label gitu. Terus lu gimana dengan posisi dia yang sudah tahu, sudah punya link beberapa relasinya orang-orang label, apa ini berpengaruh apa enggak? Kalau Reja sih nggak ada sangkut pautnya di situ ya, Kang. Nggak ada ya? Karena dia sempat ucap, yang saya lihat di video tadi sempat ucap kalau saya tuh kenal loh sama orang ini gitu. Iya, dia seolah-olah nunjukin kalau saya udah 11 tahun, dia bilang berkarir, saya udah lebih dulu. Benar, saya benar ngakuin, cuma nggak perlu sampai segitunya gitu bilang saya lebih senior gitu. Kamu belum siapa-siapa. Dan dia sampai ya, untuk Kang Kiki ya, sampai bilang, saya prediksi kamu nggak akan sukses band kamu. Saya nggak suka tuh bahas band. Kamu ngelebihin Tuhan. Ya. Gitu. Karena orang tua saya aja. Karena rezeki itu Allah yang atur ya. Ya betul. Lalu? Gitu. Jadi apa ya? Orang tua saya aja gitu mendoakan orang-orang terdekat saya lagi berusaha merintis gitu. Gitu loh. Saya tahu Pak Kiki sekarang udah artis katanya kan sesuai. Tapi maksudnya apa ya? Nggak harus lah. Saya prediksi kamu attitude apa? Saya attitude apa ya? Coba minta bukti. Kalau saya memang attitude saya nggak benar gitu, Pak.
bukti lah gitu. Orang saya nggak ada apa-apa kok sampai bisa diprediksi begitu di media sosial. Itu kan banyak yang nonton, malu lah saya baru mau rilis. Saya nggak mau cari panggung kan. Kalau saya mau cari panggung ya demi Allah nggak perlu Kang Kiki. Kang Kiki Reporter yang udah lama gitu, vakum ya maaf gitu. Kenapa nggak sekalian apa gitu? Jadi saya di sini cuma klarifikasi bahwa tolong sebagai public figure yang sudah lebih dulu ya dibanding Reza nih yang katanya baru lah apa, oke nggak apa-apa, mencontohkan yang baik. Kalau nggak mau pun dia nge-support, ya udah nggak usah dikata-katain gitu loh Kang. Nggak perlu dia ngujat seperti itu nggak. Ya intinya kalau dari Reza, gue sih doain biar cepat selesai permasalahannya. Terus untuk Kiki, ya gue rasa sih ada benarnya juga apa kata Reza, bahwa kalau misalkan mau berbicara masalah kalau Reza ini provokator, bisa dibilang ya gue maaf agak sedikit mengenal juga sama Reza, tapi bukan berarti gue di sini tengah-tengah lah ya, tapi dalam posisi gue tahu Reza mannernya bagaimana, personalnya bagaimana. Nah kalau untuk Kiki kan mungkin udah lama juga kita belum, gue udah lama juga gue belum sapa-sapaan lagi gitu, entah kenapa nggak ada gitu di kemarin-kemarin gitu. Nah sekarang dengan muncul peristiwa seperti ini ya semoga baik-baik aja antar musisi, antara Reza dan Kiki Reporter. Kalau misalkan nanti mau diobrolin secara baik-baik, gimana kira-kira siap nggak? Kalau Reza sih ya Kang, Reza kan memang bukan mau cari panggung ya seperti Kang Kiki bilang. Kalau Reza sih nggak ada masalah, cuma kesel aja gitu loh. Kok dia bisa prediksi kamu nggak akan sukses, kamu apa segala macam. Ngapain sih harus begitu loh Kang gitu, gitu loh. Ya jadi yang salah nih siapa gitu loh. Itu aja intinya gitu. Apalagi ya kalau mau cari panggung mah netizen juga tahu lah gitu. Bisa dilihat live-nya Kiki Reporter. Ya ngomongin masalah Nikita Mirzani mantan dia. Katanya lu nyuruh adu suara katanya. Ya betul. Jadi gini Kang, maksudnya gini, kalau memang kita musisi mau ribut, gak usah ribut tonjok lah. Gak usah pakai hukum apa, gak usah. Ya udah kalau musisi berkarya. Ya kalau memang kita mau tanding, kita tanding suara aja. Berani diadu ya? Berani lah. Kenapa enggak? Oke. Itu aja. Masalah bagus enggaknya, ya kita mental dulu aja, nggak apa-apa gitu. Maksudnya daripada kayak cewek gitu, ngomong berantem aku udah nggak zaman kan. Iya betul gitu. sih ya. Kalau misalkan sebenarnya sih lo kalau lewat jalur hukum bisa dibilang ini Kiki yang bisa bilang ke hukum perbuatan tidak menyenangkan atau dari pihak lo nih? Ya sebenarnya dari Reza dong. Dari Reza ya, karena memang nggak ada sama sekali karakteristik provokatif dari Reza ya. Nggak ada. Boleh minta datanya, boleh nggak apa-apa. Gitu. Sampai dia bilang orang-orang maaf ya. Sebenarnya sorry dipotong. Sebenarnya kalaupun dia nggak mau bikin greeting support nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah. Banyak artis lain yang mau. Banyak artis lain, mungkin bisa dikatakan lebih tenar sampai saat ini gitu. Banyak gitu. Cuma ada yang masih sabar ya Za, saya lagi sibuk. Ada yang bilang nanti ya Za, atau nanti ada yang tapi nggak ada langsung menghujat seperti itu, nggak ada gitu. Kesel aja gitu ya Allah. Semoga permasalahan dari Reza dan Kiki bisa segera selesai. Sekarang Reza sudah menjelaskan bahwa Reza ini bukan manusia yang provokatif dan Reza juga bukan orang yang cari panggung, karena dia ini bermusik sangatlah berjuang dari memang nol, dari memang karya. Jadi beliau ini memang mengandalkan karya, bukan mengandalkan sensasi ya. Iya, boleh dicek juga itu, kita sampai bikin Saya Jujur di channelnya YouTuber ya, YouTuber Junaidi Karo-Karo. Saya sampai bilang tuh boleh dilihat postingannya, tayangnya. Di situ judul jelas, orang susah jadi artis dan bikin video klip. Saya nggak mau, memang saya orang susah kan gitu. Gitu, masa orang susah seperti saya cari panggung mau ngapain kan gitu. Gitu aja gitu. Jadi memang saya mah orangnya memang saya orang susah, berkarir dari nol sampai saat ini. Saya ya terus berkarir gitu, nggak ada ngapain sih cari-cari masalah kan gitu. Nah, jadi begini, ini sih menurut pendapat saya ya, ini sih saya hanya berbicara tentang masalah tagline saya aja, Dirga That's Right. Tapi bukan berarti saya merasa benar, tapi ini saya hanya berbagi, sharing juga kepada Reza. Ya mungkin ada istilah yang namanya sindrom. Sindrom itu bisa dibilang ya karena ketakutan, karena tidak untuk terkenal lagi. Sindrom star ini bisa memang dibilang
ada pada diri Kiki The Potter, yang saya rasa seperti itu. Karena selaku senior ya maaf aja nggak boleh seperti itu ya, karena walau bagaimanapun di atas langit masih ada langit. Betul, ya. Nah jadi kita harus membedakan bagaimana kelakuan kita di atas panggung, bagaimana kelakuan kita di bawah panggung. Kita ini jika semakin senior, kita harusnya bisa semakin membedakan. Ketika kita di atas panggung, kita artis besar. Tapi ketika kita di bawah panggung, kita jadi manusia biasa. Mungkin pembelajaran ini juga harus Kiki ambil ya menurut saya aja. Tapi saya bukan berarti di sini merendahkan, tidak. Karena Kiki walau bagaimanapun termasuk orang lama juga di musik ya. Ini saya hanya meluruskan saja agar ada beberapa klarifikasi juga dari Kikinya kenapa bisa bilang seperti itu kepada sahabat saya Reza. Ya mungkin Reza studi banding dengan saya yang saya lihat gitu ya. Jujur aja kalau saya sih nggak mau dibanding-bandingin, tapi saya tuh apa adanya kalau jadi orang. Nah semoga ini kelak menjadi pembelajaran untuk keduanya, untuk saya juga gitu kan, mengingatkan bahwa jangan sampai ada sindrom star di antara hati ini gitu kan. Ya kedepannya semoga semakin sukses untuk Arjuna nih ya. Amin. Saya doain Amin. Arjuna Amin. 89 semakin sukses. Amin. Ya mungkin ujian-ujian selalu di depan, kita percaya yang namanya ujian itu pasti ada aja, apalagi mau menuju kesuksesan. Artinya mungkin kedepannya akan lebih lancar, tidak ada permasalahan lagi ya. Amin. Oke, kalau misalkan nanti ada permintaan maaf dari Kiki, apakah menerima? Reza sih orangnya yang penting dia bisa ngakuin memang dia salah ya. Walaupun senior juga ya? Iya, nggak apa-apa gitu. Mencabut omongannya kepada netizen yang ya dia live itu orang pada tahu gitu. Maksudnya jadi jangan sampai Reza tuh dianggap cari panggung gitu. Jadi Oke, ada perbuatan yang tidak menyenangkan masuk ke dalam hati Reza. Semoga Reza ini tabah aja dulu, karena walau bagaimanapun ya ini harus dihadapi dengan kesabaran ya. Jangan sampai ada perseteruan apapun lagi. Betul kata Reza, kalau misalkan memang mau bersainglah dengan karya, bukan dengan bentok-bentokan. Oke, salam Dirga, that's right. Bye.